The promise of a new beginning, a time of hope, renewal, and joy. Kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Identitas kita nggak ditentukan oleh apa yang orang katakan tentang kita. Ketiga hal ini. Yang pertama, aku adalah siapa yang Tuhan katakan tentang diriku. Yang kedua, aku punya apa yang Bapa katakan aku punya. Dan aku bisa lakukan apa yang Tuhan katakan aku bisa. Selamat Paskah ICC, mari rayakan kebangkitan Tuhan. Muliakan Dia, biar segala yang bernapas memuji Tuhan, amin. Come on church. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting, praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Our praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on church, let's sing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise
is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Hallelujah! Come on, church! I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Selamanya Engkau akan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Because you have risen, Jesus. Dan Engkau telah mengalahkan maut. Haleluya. The moon and stars, they wept. The morning sun was there. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting, our
resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Begin to shake. The ground began to shake. The stone was thrown away. His perfect love could not be overcome. Now that when we so see our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever is We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Come on church, you sing. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, because You are with me. Tak gentar. Amen. Sebab Dia ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Come on, angkat tanganmu dan nyanyikan ini dengan iman. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Aku gak akan gentar menjalani hidupku, karena aku tahu Dia yang pegang hari esok. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari, ada kepastian dalam hidup kami. Sebab Dia hidup. Sebab Engkau hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every semua belenggu telah dilepaskan in Jesus name. He's my living hope. Amen. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in Your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in Your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope.
Thank you Lord, thank you Jesus. Sebab Engkau hidup ya Tuhan. Pada hari esok, kasih itu pengharapan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Mari saudara katakan kiri kanan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Lihat kiri kanan. Hidup. Tepuk pundak sebelahnya. Ku tak gentar, karena ku tahu. Siapa yang pegang? Pegang hari esok. Hidup jadi sebab Dia hidup. Haleluya. Sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup. Kami tak gentar ya Tuhan Yesus. Ku tak gentar, karena ku tahu. Katakan sebelahnya. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan haleluya. Praise the Lord. Thank you Father. You are a good Father. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Memberikan pengharapan di dalam kami. Apa yang Kau katakan benar. Karena Kau hidup, kami hidup ya Tuhan. Dan kami hidup di dalam Kau. Dan kami bersuka cita selalu Tuhan. Kami gak gentar dalam kehidupan apapun yang kami alami. Pergumulan apapun. Kami lebih daripada pemenang in the name of Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan arahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup, yang mengubahkan cara pandang kami. Pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terangi kami Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana Engkau inginkan kami hidup hari-hari ini. Kami tahu persis satu hal ya Tuhan, Kau akan datang segera. Persiapkan jemaat-Mu, persiapkan kami semua Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan semangat yang baru. In Jesus name, everyone say amin. Sebelum saudara duduk, bisa lihat kiri kanannya, kasih fist bump-nya, katakan selamat Paskah. 5 orang ya, 5 orang yang belum saudara kenal, katakan selamat Paskah, selamat Paskah dan selamat Paskah. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara nanti keluar dari sini, saudara bisa lihat setiap volunteers yang sudah bertemu dengan mereka. Boleh nggak kasih apresiasi sama mereka? Katakan thank you for being a blessing, yes? Ya boleh kasih applause untuk teman-teman yang sudah melayani. Karena minggu ini luar biasa, banyak hal-hal yang dipersiapkan. Bahkan bulan-bulan sebelumnya juga sudah dipersiapkan dengan baik. Ada saya dengar kemarin perayaan Jumat Agung, ada yang sudah jam 4 subuh sudah ada gereja saudara. Persiapkan segala sesuatunya. Kali ini juga ada yang jam 5 pagi tadi sudah ada dalam gereja. Dan kita sangat diberkati oleh teman-teman yang sudah melayani. Sekali lagi berikan aplaus untuk mereka ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kali ini saya akan melanjutkan kembali apa yang kita bahas kemarin pada perayaan Jumat Agung. Bahwa Yesus telah mati bagi setiap kita.
dan penebusannya sudah sempurna. Korban Tuhan Yesus di kayu salib sudah sempurna bagi setiap kita. Bahkan Yesus bukan hanya mati bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan katakan dia mati untuk seluruh dunia. Ya. Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk setiap orang di seluruh dunia ini. Ya. Sehingga setiap orang yang kita jumpa, baik itu di kantin, di perjalanan, di kampus kita, di tempat kerja kita, Yesus telah mati bagi mereka. Sehingga setiap orang bisa menerima keselamatan ketika mereka menerima kasih karunia Tuhan dengan iman. Makanya mereka semua bisa juga diselamatkan sama seperti setiap kita. Nah saudara, ada satu sisi daripada salib, bahwa penebusan Yesus telah sempurna. Tapi kali ini saya mau membahas dari sisi yang lain daripada salib. Bukan hanya penebusan Yesus, siapa yang sudah diselamatkan? Bukan hanya karya penebusan Yesus di kayu salib, tetapi bagaimana Tuhan inginkan kita hidup setelah menerima keselamatan. Ya. Kita bersyukur untuk keselamatan, tetapi ada rancangan Tuhan yang Tuhan mau kita selanjutnya hidupin. Dia mau selanjutnya kita masuk ke dalam rancangan Tuhan ini. Yaitu menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut-pengikutnya, bukan hanya orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan Yesus memberikan contoh yang sempurna untuk kita melihat bagaimana seorang Kristen atau seorang pengikut Kristus seharusnya dia hidup. Sudah tahu Yesus pada waktu dia ada 2000 tahun yang lalu dalam rupa manusia, dia 100% Allah tetapi dalam jubah manusia, dalam memakai tubuh manusia, saudara, dia mengalami yang namanya haus, dia tahu yang namanya letih, dia tahu yang namanya lapar. Yesus tahu itu dalam kemanusiaannya dia pada waktu dia ada memakai jubah manusia, saudara. Dan Yesus pun menghindari yang namanya ketika ada orang berusaha membunuhnya, dia berusaha menghindarinya. Dia punya keinginan, dia punya sesuatu yang sama seperti setiap kita punya keinginan demikian. Tetapi ketika Yesus ada di Taman Getsemani, bahkan dikatakan demikian, Bapa jikalau boleh cawan ini saudaraku, berlalu daripadaku. Itu keinginannya. Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukanlah saudaraku, kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus di dalam kemanusiaannya memiliki kehendak. Dan dia sampaikan sama Bapa ini, Bapa kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu keinginannya. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi Yesus belajar dalam kehidupannya, dia belajar untuk taat kepada apa yang Bapa mau. Dan Yesus bisa menghindari salib kalau dia mau. Yang mengerti katakan amin. Dia bisa hanya menghindari salib kalau dia inginkan. Yesus pernah katakan pada waktu dia hendak ditangkap, apakah kamu, dia orang datang dengan pentungan, dengan macam-macam senjata untuk menangkap dia. Kata Yesus katakan kepada mereka, apakah aku gak bisa meminta Bapa untuk mengutus 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Sudah tahu satu pasukan itu 6.000. Legion satu pasukan 6.000. Kalau 12 pasukan kira-kira 72.000 pasukan malaikat. Kalau firman Tuhan mencatat dalam perjanjian lama, satu malaikat membinasakan 185.000 orang dalam satu malam. Can you imagine 72.000 malaikat seperti apa, saudara? Besar kuasanya. Dan pada waktu mereka hendak menangkap Yesus, dan Yesus tanya, siapa yang kamu cari?
Yesus dari Nazaret. Dan Yesus katakan, akulah dia. I am he. Terus tiba-tiba mereka rebah dan jatuh ke tanah. Yesus bisa menghindari salib kalau dia mau. Tapi Yesus memberikan teladan dan memberikan contoh bagi setiap anak-anaknya. Dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Dan untuk itulah, seperti itulah saudara dan saya seharusnya kita hidup. Dalam Lukas 9 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka semua. Ya. Yuk sama-sama. 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Terus apa? Pikul salibnya. Setiap hari. Dan mengikut aku. Ini sisi lain dari salib. Satu sisi dikatakan bahwa Yesus menebus dosa kita. Tapi di sisi lain Yesus katakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus nyangkal dirimu. Biasanya di sini jarang amin ya sih. Kamu sangkal dirimu. Terus apa? Pikul salibmu. Terus apa? Setiap hari. Dan mengikut aku. Rancangan Tuhan bagi setiap kita bukan hanya keselamatan. Rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah setiap kita menjadi murid Yesus. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, jadikanlah segala bangsa apa? Muridku. Menjadi murid yang mengikut Yesus itu gimana modelnya? Gimana kehidupannya? Ya tadi sangkal diri dan pikul salib. Bahkan ayat yang lain dikatakan demikian. Bisa munculkan ayatnya? Dalam Lukas 14 ayat yang ke-27. Yuk sama-sama sekali lagi. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia gak bisa jadi murid Yesus. Saudaraku, siapa di sini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan? Boleh lambaikan tangannya. Rancangan Tuhan dalam kehidupanmu adalah setiap kita menjadi muridnya. Dan syarat menjadi muridnya, tanda sungguh-sungguh seorang adalah murid Yesus adalah hidupnya itu memikul salib, menyangkal dirinya untuk mengikut Yesus. Salib bicara tentang kehendak saudara, keinginan kita sendiri. Sama seperti Yesus menyerahkan keinginannya kepada Bapa. Nah seperti itulah saudara Tuhan mau kita hidup. Itulah salib setiap kita yang harus kita pikul setiap hari. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan bukan kita lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kita. Yang setuju percaya katakan, amin. Dan sangkal diri, pikul salib, menjadi murid Yesus. Ini bukan satu tema khotbah yang populer. Makanya jarang amin ya. Saudara, karena dalam dunia ini zaman now, dunia zaman TikTok dan lain sebagainya, orang bisa memilih hidup yang lebih nyaman, ya, kenyamanan, kenikmatan. God is here, yes. God is here for me to make me happy, to make me successful, bisa sukses, bisa berhasil. Banyak orang Kristen yang hidupnya demikian, tapi nggak ada di sini. Pasti bukan kamu, kata sebelahnya. Pasti bukan kamu. Ya, di luar sana banyak saudaraku. Apalagi kalau hanya misalnya dalam ibadah memilihnya online, kan kita bisa pilih-pilih siapa yang kita mau dengar. Oh, hari ini saya mau belajar tentang iman, pilih dia gitu ya. Nanti belajar tentang yang lain, pilih dia. Kayak buffet aja, kita bisa pilih makanan mana yang kita mau pilih. Dan kekristenan hari-hari ini mungkin seperti itu digambarkannya. Pick and choose what you like. Pilih aja apa yang kita mau. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya hidup seperti Kristus telah hidup. Belajar menjadi murid Tuhan Yesus
dengan cara mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Siapa di sini punya keinginan? Setiap kita punya keinginan. Tapi sebagai murid Yesus kita belajar menyalipkan keinginan kita untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Itu esensi kekristenan, menjadi murid Yesus. Menyangkal diri dan memikul salib. Menyalipkan yang namanya firman Tuhan katakan daging kita. Katakan kasih daging ini. Perlu disalibkan. Pastor apa itu salib? Apa itu daging itu? Kalau Galatia 5 ayat keberapa? 19. Masih semangat katakan amin. Lihat ini saudaraku. Ini sebagian dari perbuatan daging. Yang perlu kita salibkan ketika kita mau mengikut Yesus. Sebagai pengikut Kristus yang berhasil. Perbuatan daging dikatakan telah nyata. Ini yang harus kita salibkan. Terus apa? Yaitu percabulan, kecemaran. Terus apa lagi? Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Terus apa lagi? Siapa di sini yang pernah berselisih 3 kali setelah terima keselamatan? Atau 10 kali? Setelah terima Yesus sudah. Setiap hari bahkan ada. Semoga jangan ada di sini, amin. Ya, tapi ada perselisihan dikatakan itu perbuatan daging, iri hati. Ya, terus apa lagi? Marah. Sudah pernah melihat orang Kristen marah-marah? Banyak. Terus apa lagi? Kepentingan diri sendiri, cideraan, roh pemecah. Terus 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian, apa saudaraku? Dalam kerajaan Allah. Saudara, ini ayat yang besar. Bisa diartikan dengan banyak angle, banyak sudut, saudara. Salah satu sudutnya adalah kalau ada orang yang menganggap dirinya seorang Kristen, tetapi dia masih hidup terus-menerus di dalam dosa yang demikian. Sama sekali nggak ada kerinduan untuk bertobat. Sama sekali kalau marah, iri hati, benci, berselisih. Sama sekali nggak ada perasaan ingin berubah, ingin bertobat. Mungkin itu adalah indikator apakah betul dia sudah selamat. Apakah betul dia sudah terima Yesus. Karena setiap orang yang telah menerimanya, nature-nya berubah. Dia menjadi ciptaan yang baru. Dan roh Allah tinggal di dalam orang percaya. Dan ketika orang Allah tinggal di dalam dia, otomatis aliran kehidupan itu akan membawa dia memiliki kerinduan untuk hidup di dalam kebenaran. Itu satu sisi, saudara. Tapi ada sisi yang lain, bahwa kalau kita anak-anak Tuhan sudah sungguh-sungguh percaya dan lahir baru, saudara masih jatuh di dalam dosa yang demikian, akhirnya kita gak bisa melihat bagaimana Tuhan memerintah hidup kita. Kita gak bisa menikmati kehidupan di mana Tuhan benar-benar memerintah hidupmu. Dan Tuhan mau kita belajar memikul salib dan mengikut Yesus. Mari katakan sebelahnya pikul salib. Tepuk pundak sebelahnya pikul salib. Pundak kanannya pikul salib. Apa? Ikut Yesus. Haleluya. Ya, mau berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Dan Tuhan mau kita hidupi karena firman Tuhan katakan barang siapa milik Yesus
Dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa milik Yesus, yang milik Yesus katakan, amin. Dia telah menyalipkan daging yang tadi itu. Dengan segala hawa, nafsu dan keinginannya. Ya. Ini yang bagaimana Tuhan inginkan kita hidup hari-hari ini. Menyalipkan daging kita, dan banyak anak-anak Tuhan yang mungkin di luar sana bisa pilih-pilih ya, pilih-pilih. Yang ini aku mau mati terhadap keinginan, yang itu aku nggak mau. Kalau bicara tentang pelayanan aku mau, ya. Tapi kalau bicara tentang pengampunan aku nggak mau. Kalau bicara tentang ibadah aku mau, tapi bicara tentang amarah aku masih belum mau. Aku layak untuk marah dan lain-lain. Lain sebagainya, saudara. Seringkali kita pilih-pilih mana yang mau kita salibkan. Ya tuh ya. Ya tuh ya. Ya. Tetapi kuncinya justru ketika kita mau mati terhadap aspek hidup yang seringkali menjadi pergumulan saudara. Siapa di sini dengan jujur saudara bisa katakan gini, pastor saya tuh punya satu aja sikap. Siapa di sini yang punya satu sikap yang harus dirubah? Jujur ya. Sudah tahu? Setiap kita punya. Dan ketika kita mau mati dalam kedagingan kita, sikap yang buruk yang mungkin kita miliki, disitulah saudara akan berbuah banyak. Karena Yesus pernah katakan, Yohanes 12, dikatakan demikian, ini prinsipnya sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum, apa? Tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Siapa ingin berbuah banyak bagi Tuhan Yesus? Kita harus mati terhadap kedagingan kita tadi. Terhadap apa yang mungkin saudara masih gumulkan hari-hari ini. Yes. Siapa yang percaya iblis dikalahkan oleh darah anak domba? Dan apa? Lanjutkan saudara. Dan kesaksian kita. Tapi belum cukup di situ saudara. Lihat Wahyu dikatakan demikian. Dan mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian. Makanya orang Kristen harus bersaksi. Yes. Kesaksian mereka karena, yuk sama-sama, kalimat terakhir 2, 3. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Haleluya. Mereka mau menyerahkan kehendak mereka kepada Bapa. Ikut apa yang Bapa mau. Itu kunci kemenangan. Praise the Lord. Siapa yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Lalu muncul ayat, pastor roh penurut tetapi daging lemah. Gitu. Pastor roh penurut tapi aku daging lemah. Yesus pernah katakan demikian. Gimana dong? Aku mau menuruti apa yang Tuhan mau tapi dagingku lemah. Puji Tuhan, Alkitab ada tulis satu ayat yang menarik sekali saudara. Karena sesungguhnya ketika Yesus disalibkan, saudara turut disalibkan. Ketika Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu, kita turut disalibkan bersama dengan dia. Dan Roma 6 ayat ke-6, setiap kita yang sudah terima Yesus, terima janji ini. Dan ini adalah kebenaran yang sudah terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Lihat ini saudara, this is powerful verse. Luar biasa ini. Lihat ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan.
Akibatnya apa? Nih, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya kita nggak lagi menghambakan diri kepada siapa? Dosa. Ketika Yesus disalibkan, kita turut disalibkan di sana. Dan pada waktu kita terima Yesus, tubuh dosamu telah hilang kuasanya. Sehingga kita nggak lagi perlu hidup memperhambakan diri kita kepada dosa. Itu kebenarannya. Haleluya. Dan setiap kali orang Kristen yang telah lahir baru tinggal jatuh di dalam dosa atau ikatan dosa, disitulah tipu muslihat iblis bekerja dalam pikirannya bahwa dia nggak bisa lepas daripada itu. Saya nggak bisa lepas dari kecanduan ini. Saya nggak bisa lepas dari dosa ini. Saya nggak bisa lepas. Seolah-olah otoritas si jahat masih berkuasa atas orang itu. Tetapi yang benar adalah tubuh dosa kita telah hilang kuasanya. Karena penebusan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Setiap kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Setiap kita bisa dan dimampukan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka itu saya akan akhiri dengan ini 3 hal, saudara, saya mau tabur dalam hati setiap kita. Bagaimana kita bisa menang dengan kedagingan ini? Karena ini pergumulan siapa? Semua orang Kristen. Mau pendeta, mau pendekar, sama aja. Ini pergumulan kita. Mau orang yang baru lahir baru kemarin, mau yang 20 tahun sudah pelayanan, sama aja saudara. Pergumulannya adalah daging. Seolah-olah kuasa dosa itu nggak hilang. Tapi kebenarannya sudah hilang. Amin. Kebenarannya sudah hilang. Lalu gimana kita bisa hidup tanpa memperhambakan diri kepada dosa? Yang pertama adalah ini, saudara. Kita perlu belajar satu hal. Belajar hidup taat akan firman. Itu satu dulu. Ya, mari kita lihat ketaatan akan firman. Bisa munculkan? Ini penting sekali ya. Setelah kita selamat, Tuhan mau kita ikuti dia. Jadi muridnya. Nah, murid Yesus seperti apa? Lihat ini. Galatia 5 ayat ke-16. Ini rahasia besar, saudara. Bagaimana kita bisa lepas dari kedagingan kita. Yang mau belajar katakan amin. Lihat ini. Maksudku ialah, yuk sama-sama, 2, 3. Maksudku ialah, dalam ayat ini menunjukkan apa yang harus lebih didahulukan. Dalam ayat ini ada sebab dan ada akibat. Orang yang hidupnya oleh roh, otomatis tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Jadi masalah kita bukan tentang mematikan daging. Masalah kita apakah kita hidup oleh roh. Yang menangkap katakan amin. Masalahnya bukan gimana saya lepas dari dosa ini. Bukan. Masalahnya bagaimana saudara ikut apa yang firman Tuhan katakan. Karena ketika orang berusaha di dalam Tuhan, hidup dalam ketaatan, maka akibatnya adalah dia nggak lagi akan nurut sama keinginan dagingnya. Ini rahasia besar. Siapa yang ingin lepas daripada dosanya? Dagingnya, saudara. Setiap kita mau hidup dalam kebenaran. Tapi kuncinya adalah hiduplah menurut roh, dipimpin oleh
Roh dipimpin oleh firman. Dan saya tulis ini, ya, mendahulukan hidup yang taat akan firman akan mematikan keinginan daging. Kalau kita saja sebagai anak-anak Tuhan belajar taat nih akan firman, maka akibatnya akan mematikan keinginan daging kita. Haleluya. Dan itu bicara latihan. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu taat akan apa yang firman Tuhan katakan. Karena ketika kita berlatih firman Tuhan dalam Ibrani katakan panca indramu terlatih dikatakan. Ketaatan akan membuat panca indera kita terlatih. Buat apa terlatih? Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketaatan akan firman akan membuat saudara kuat di dalam Tuhan. Saya ulangi, ketaatan akan firman akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Supaya kita melatih panca indera kita. Untuk bedakan yang mana yang baik dan mana yang jahat. Dan ketika orang hidup dengan cara yang demikian, hidup taat kepada firman, maka akibatnya adalah dia gak lagi nurut keinginan dagingnya. Tiba-tiba ketika dia taat akan firman, kok kecanduannya hilang ya? Kok saya gak ngomong kasar lagi ya? Kok saya gak jatuh dalam dosa itu? Kenapa saya gak mau kayak gitu lagi? Kenapa ya? Itu sudah. Bagaimana terjadinya firman Tuhan katakan tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan tangkainya, bulirnya, dan buahnya. Yang mau hidup dipimpin oleh Roh katakan amin. Berlatih saudara. Kita semua suka yang ini. Bisa munculkan gambarnya. Sebelum ada pertandingan, siapa yang kalau bertanding maunya menang sih? Orang Kristen kadang-kadang terlalu mengasihi, saya bakal kalah aja. Enggak lah ya saudara. Kalau namanya game, it's a game, tanding, kita mau menang. Tapi sebelum ada pertandingan, siapa yang percaya? Kudu ada ini dulu. Adakah atlet yang bertanding tanpa latihan? Gak ada. Amin. Gak ada atlet yang terlalu pandai, terlalu percaya diri dia bertanding tanpa berlatih. Tidak ada, saudaraku. Bahkan persiapannya lama setelah sebelum pertandingan dimulai. Sebelum ada ini bisa munculkan lagi. Wow, sebelum ada pertandingannya, kudu ada ini dulu. Latihan dulu. Ya itu ya? Ya. Dan ketaatan, pelan-pelan, ketaatan akan membuat panca inderamu terlatih. Supaya ketika pertandingan itu datang, saudara menang bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Itu jalannya. Jadi jalan untuk mematikan keinginan daging adalah belajar taat. Dan ketika kita taat, itu melatih panca indera kita. Dan ketika pertandingan datang, saudara menang bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau lepas daripada dagingnya, saudara? Keinginan dagingnya. Haleluya. Yang kedua adalah ini, saudara. Bagaimana orang gak lagi menghambakan diri kepada dosanya adalah perbaharui pikiran. Saudara, tubuh kita ini ketika kita percaya Yesus telah hilang kuasa dosanya. Tubuh kita. Tapi tidak hilang keinginannya. Adam, Hawa belum jatuh dalam dosa tapi punya keinginan. Maka setiap orang percaya pun meskipun tubuh dosanya hilang kuasanya, tapi masih bisa punya keinginan. Yang mengerti katakan? Amin. Dan dalam
dalam pikirannya ada program yang sudah terlanjur masuk dalam pikiran dia. Aduh, kalau saya ada waktu saya mau cerita, kasih nanti one day ya saya cerita ini. Banyak hal-hal yang mungkin saudara percaya dan saya percaya, dan itu bukan sesuatu yang benar. Banyak sekali. Dan program-program ini yang ada dalam pikiran kita, yang kita terima di sekolah, kita terima dari pergaulan, kita terima bahkan mungkin dari orang tua yang dulunya belum mengenal Tuhan. Kita terima, sudah terlanjur nempel di sini. Dan pikiran akan berlanjut kepada perasaan, perasaan akan berlanjut kepada tindakan, tindakan akan berlanjut kepada kebiasaan, dan kebiasaan akan berlanjut kepada masa depan seseorang. Makanya sebagai hamba-hamba Tuhan kita perlu merubah cara kita berpikir. Untuk bisa lepas dari daging, saudara harus merubah cara kita berpikir. Untuk menjadi murid Yesus kita harus punya disiplin yang baru, yaitu memperbaharui pikiran kita. Karena firman Tuhan dalam Roma 12 ayat kedua dia katakan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Pastor gimana caranya? Gini, berubahlah caranya ini. Berubahlah, saudaraku? Oleh pembaruan budimu, pikiranmu harus di-reprogram. Pikiran kita harus diprogram yang baru. Oleh firman Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Perbaharui pikiran kita hari demi hari. Ya. Firman Tuhan katakan siang dan malam, perbaharui pikiran kita. Sehingga setiap kali kebenaran firman masuk dalam pikiran kita, firman itu adalah terang. Dia menerangi apa yang program-program mungkin dalam pikiran kita yang keliru, dan firman itu menerangi segala dusta-dusta si iblis. Yang mengerti katakan amin. Sudah pernah dengar istilah YOLO? YOLO itu apa ya? You only live once. You believe that? Banyak orang bisa percaya demikian. Ya. Dan ketika orang percaya demikian, dia akan, ya sudahlah, kalau hanya hidup sekali, saya bisa sesuka saya. Betul gak? Bisa begitu hidupnya, saudaraku. Makanya kita harus mereprogram pikiran kita. Kenapa? Karena firman Tuhan kasih tahu rahasia besar sama kita. Roma 8 ayat kelima. Yang semangat katakan amin. Dia kata gini, gini loh ciri-ciri orang yang hidup dalam daging. Orang yang hidupnya menurut daging, jadinya hidup dalam dosa gitu, mikirkannya dari daging. Masalahnya dalam pikirannya. Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari apa, saudaraku? Dagingnya. Ya. Sedangkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kuncinya supaya kita nggak jatuh dalam kedagingan, jatuh di dalam dosa, memperhambakan diri kepada dosa adalah ubah cara kita berpikir. Bukan pikiran-pikiran apa yang dunia pikirkan, tetapi apa yang firman Tuhan mau kita pikirkan. Amin. Itu perlombaan kita. Itu pertandingan kita. Apakah mungkin rubah pikiran? Siapa yang di sini pernah berubah pikiran? Mau A jadi B? Bisa, saudaraku. Rubah pikiran is possible. Siapa di sini yang suka es krim? Langsung lewat es krim, langsung ketawa semua. Kenapa? Ada yang suka es krim di sini? Anybody? Anybody? Es krim apa mereknya? Entahlah, jangan sebut, saudara. Ya, suka es krim. Aduh, misalnya nih, contoh nih, saudaraku. Ya, aduh, saya nggak bisa lepas dari es krim, pastor. Kelihat es krim, pikirannya sudah. Lagi kerja mikirinnya es krim. Lagi di jalan mikirinnya es krim. Apalagi panas-panas. Aduh, es krim.
Dan harus saya pergi ke mall karena pikiran saya menguasai. Saya nggak bisa lepas dari es krim. Terlalu enak. Untuk saya lepaskan, nggak bisa. Ice cream is my life. Maybe. Pikirannya saya nggak bisa lepas dari es krim. Terus tiba-tiba dia pergi ke mall. Akhirnya dia menuntaskan apa yang dalam pikirannya. Pikiran sudah masuk dalam perasaan. Perasaan sudah menjadi tindakan. Tindakan pergi ke mall. Dan ketika di mall, ada bazar ice cream yang banyak. Saya nggak bisa lepas dari ice cream, pastor. Udah coba, dulu juga nggak bisa. Kotim ngomong nggak bisa juga. Saya tahu mungkin kebanyakan nggak terlalu sehat, tapi nggak bisa lepas. Gimana nih, pastor? Pada waktu dia mau beli, tiba-tiba ini sampel aja saudara ya. Contoh, orang bisa berubah pikiran. Tiba-tiba ada orang datang di sebelahnya, di belakangnya, begini, ambil pistol. Kalau kamu makan 1 sendok es krim, dor kamu. Saya percaya dia akan berubah pikiran. Ya, dia akan berubah pikiran instantly, seketika sudah. Nggak mau lagi makan es krim, nggak mau, nggak. Daripada nyawa saya hilang. Setiap kita bisa berubah pikiran. Yang mau katakan, amin. Dan kita harus merubah pikiran kita lewat firman-Nya. Itulah kunci kemenangan di mana kita bisa merdeka daripada keinginan daging. Dan terakhir, yang tidur boleh bangun. Saya minta keyboardis boleh ke depan. Setelah ini apa? Orange juice, puji Tuhan. Banyak jemaat yang baru datang, saya lihat wajah-wajah bingung. Ini orange juice apa ya? Ini ada slogan apa di gereja ini? Maksudnya hidup sehat lah ya. Setelah ini, sudah kalau pergi makan dan lain-lain, ya makan yang sehat-sehat. Yes? Yang ketiga, terakhir saudara. Cara untuk lepas hidup dalam daging adalah ini. Memandang, yuk sama-sama 2, 3 apa? Memandang upah yang Tuhan sediakan. Saudara tahu, seringkali saya ini bergumul sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan tuh luar biasa. Tuhan selesaikan karya yang Bapa berikan sama Yesus. Sampai akhirnya disalibkan. Dan dia katakan sudah apa? Selesai. Sudah selesai. Yesus pernah katakan, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Saya bilang, bagaimana Tuhan kau sanggup? Karena Yesus juga dalam kemanusiaan yang pemakai jubah manusia. Dia lapar, dia haus. Dia tahu, saudara, ketika orang meninggalkan dia, kok bisa tahan? Yohanes 6 ayat 66, 666 saudara. Dia berkata kasar. Bukan berkata keras maksudnya, bukan kasar. Keras. Terus tiba-tiba orang meninggalkan dia. Dikhianati oleh orang yang duduk semeja makan dengan dia. Yang diangkat sebagai bendahara. Disangkal oleh orang yang dikasihi. Yang Yesus kasihi. Yang telah berjalan bersama dengan Yesus di atas air. Yang telah melihat kemuliaan Yesus berubah rupa di atas gunung yang tinggi. Dan Petrus katakan dalam akhir, sebelum pada waktu Yesus datang, aku sama bersumpah, aku gak kenal siapa Yesus. Imagine, God, Jesus, kok bisa? Dikhianati, dicerca, disiksa, difitnah. Tetapi Yesus menyelesaikan sampai garis akhirnya tanpa dosa. That's amazing. Itu luar biasa, saudara. Dan saya pengen belajar, Tuhan,
Gimana caranya? Siapa yang di sini mau finish, Vel? Mau menyelesaikan pertandinganmu sampai garis akhir? Sudah 9, saya melayani mungkin 25 tahun yang lalu, pelayan bareng sama banyak orang. Jadi usher di dalam gereja lokal. Mungkin minimum 80% sudah gak melayani lagi. Minimum. Maybe more. Ada yang jatuh dalam hal ini, jatuh dalam ini, jatuh dalam. Kenapa kok bisa Yesus kau menyelesaikan tugas yang Bapa berikan padamu? Tahukah saudara? Alkitab mencatat demikian. Dan saya berdoa supaya setiap kita nangkap hal yang sama juga. Mari kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tuhan Yesus mau, Dia datang untuk memberikan kau hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi seringkali dosa, kita kayaknya gak bisa lepas dari dosa. Begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi setiap orang percaya. Perlombaannya adalah melawan kedagingan kita. Itu perlombaannya. Melawan keinginanmu sendiri. Siapa yang kalau dirugikan sama orang, saudara tiba-tiba timbul perasaan mau ngebalas dia? Setiap kita. Perlawanan perlombaan kita adalah mematikan kehendakmu sendiri untuk mengikuti kehendak Allah. That is the essence of becoming a disciple of Jesus Christ. Itu esensinya. Menjadi murid Yesus, mematikan kehendak kita bagi kehendak Tuhan. Kedagingan kita bagi kehendak Tuhan. Dan dikatakan ayat kedua, marilah, ini kuncinya saudaraku. Marilah kita melakukannya, perlombaan itu. Ketika kita disakiti, apa respon kita? Itu perlombaanmu. Ketika engkau dirugikan, apa respon saudara? Itu perlombaanmu. Ketika orang berlaku yang gak baik sama saudara, apa respon saudara? Itu perlombaanmu. Dan bagaimana kita bisa menang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yang Bapa inginkan kau lakukan? Dikatakan nih, marilah kita melakukan perlombaan itu. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Apa saudaraku? Ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini kuncinya. Yesus dengan tekun berjalan dalam perlombaan itu. Karena Dia tahu ada sukacita yang Bapa sediakan bagi Dia. Makanya dalam perlombaan kehidupan saudara, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam kehidupanmu sehari-hari, seringkali kita berlomba dengan kedagingan kita. Apakah kita lakukan yang baik, yang sesuai apa yang Tuhan mau? Apakah kita tunjukkan siapa kita sama orang lain? Pergumulan perlombaan ini, dan Tuhan mau kau menangkan. Kenapa? Karena kalaupun sudah berjalan dengan Tuhan, sudah tahu jerih payahmu gak sia-sia. Mungkin orang akan mencemooh kita. Mungkin orang akan berkata, engkau orang yang bodoh. Kok gak balas saja?
Kok nggak lakukan begini sama dia? Tapi kamu kenapa kamu mengampun? Karena matamu tertuju kepada Yesus. Dan saudara, sudah tahu jerih payahmu di dalam Yesus tidak sia-sia. Ada sukacita yang Bapa sediakan bagi setiap kita. Amin. Siapa di sini adalah orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus? Yuk angkat kedua tangannya tinggi-tinggi, saudara. Siapa di antara kita? Sudah, hampir mayoritas ya. Perjalananmu berikutnya adalah jadi murid Yesus. Amin. Jadi murid Yesus. Belajar pikul salib. Sangkal dirimu. Supaya kita berbuah banyak. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kalau ada di antara kita yang datang dengan pergumulan, dengan pilihan, mungkin kau datang dalam keadaan kau sedang bertanding ini, sedang ada dalam perlombaan. Mungkin di dalam keluargamu ada perselisihan, di dalam kehidupanmu ada amarah. Saya nggak tahu bagaimana apa yang kau alamin, tapi saya percaya ada di antara kita yang ngalamin ini. Mari pejamkan mata, saudara. Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Kau mengasihi setiap kami, Tuhan. Satu sisi salib, Kau telah menebus dosa kami. Sisi yang lain dari salib, kami harus mengikut Yesus dengan memikul salib kami. Bapa, mampukan hamba-Mu dan kami semua untuk menang dalam perlombaan. Menyangkal diri, memikul salib-Mu Tuhan, menjadi murid-Mu. Sampai satu hari Engkau berjumpa dengan kami, Kau bisa katakan Kau adalah hamba yang baik dan setia. Kalau Kau datang siang hari ini dengan satu pergumulan, entah kehendak Tuhan atau kehendak-Mu sendiri. Kalau Engkau itu, saudara, saya mau katakan satu hal. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Roh Kudus akan memampukan saudara menghidupi apa yang Tuhan mau. Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh, eyes closed, mata tertutup, saudara, sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan Yesus? Biarlah surga bersuka cita, saudara. Di antara kita kalau ada yang sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Aku mau mengikut Yesus sebagai murid-Mu Tuhan. Menyangkal diri dan memikul salib. Supaya rupa Kristus nyata di dalam kami. Kalau engkau itu pada hitungan ketiga, angkat tanganmu tinggi-tinggi yang mau menjadi murid Yesus. 1, 2, 3. Di tempat saudara berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, ini kami Bapa. Kami mau menjadi murid-Mu. Hamba-Mu mau menjadi murid-Mu. Seringkali kami mendapatkan perlombaan, masuk dalam perlombaan, dalam dunia. Firman-Mu katakan ada penderitaan dari orang-orang, dari kuasa si jahat. Kami mau menang bersama dengan Tuhan. Kami rela Tuhan mempersembahkan kehendak kami, keegoan kami, rencana-rencana kami, mimpi-mimpi kami, ambisi kami. Kami mau serahkan kepada tangan Tuhan Yesus. Kami merendahkan diri kami di hadapan Kau. Bahwasanya Engkau pemilik kami Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi. Hidup kami bukan kami lagi. Kalau kami punya satu hal keinginan kami tahu. Kami akan uji itu, apakah itu yang Kau inginkan. Karena hidup kami bukan kami lagi. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Mampukan hamba-Mu dan kami semua in the name of Jesus. Turun urapan yang baru atas-Mu in Jesus name. Turunkan tangan saudara, pejamkan matamu tetap. Kalau ada di antara kita yang belum menerima keselamatan, atau saudara belum yakin saya sudah selamat atau belum, saudara belum pernah mengundang Yesus sungguh-sungguh masuk dalam hidupmu, kesempatan ini adalah bagi setiap kita.
Pada hitungan ketiga, taruh tangan kanan saudara di dada yang mau mengundang Yesus pertama kali dalam hidupmu. Kau pindah dari maut masuk ke dalam kehidupan. 1, 2, 3. Puji Tuhan, saya melihat banyak tangan-tangan di belakang, di kiri, di kanan. Praise the Lord. Tahukah saudara, satu orang bertobat, surga bersuka cita. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, katakan doa ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi saya percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, sekarang ini aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika engkau berdoa sungguh-sungguh, namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk firman yang telah Kau tabur dalam hati setiap kami. Jadikan ini rema ya Tuhan, bahwa Engkau memanggil kami bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi menjadi murid-murid Kristus. Mampukan kami semua. In Jesus' name. Everyone say amin. Katakan sebelahnya, jadi murid Yesus ya. Mari kita duduk kembali. Puji Tuhan, rancangan Tuhan selalu digenapi. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati untuk menebus dosa kita, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita menjadi pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Terima kasih Pastor Chandra untuk firman-Nya hari ini. Saya Ricky ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC pada hari ini. Kami ingin mengundang saudara untuk bisa datang ke meja informasi di lantai 6 untuk menerima special gift dari kami. Saudara, di ICC Anda semua tidak dibiarkan sendiri. Kami memiliki komunitas-komunitas kecil yang sudah dibagi-bagi ke dalam beberapa kategori dan tersebar di wilayah Bandung, yang dinamakan iClick. Di sini kita semua bisa belajar untuk saling mengenal, saling mendoakan, merespon dengan benar, dan juga yang pastinya bertumbuh di dalam iman akan Kristus. Pastikan Anda semua bisa join ke iClick, dapatkan informasi lengkapnya di meja informasi di lantai 6. Sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking melalui transfer ke nomor rekening yang informasinya tertera di depan kursi saudara. Atau selesai ibadah, Anda juga bisa memberikan persembahan lewat kotak persembahan atau mesin edisi yang ada di meja informasi. Kami informasikan untuk ibadah tanggal 7 April 2024 akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah akan dilakukan sebanyak 2 kali ibadah, pukul 8 dan 10 pagi. Untuk minggu depannya, tanggal 14 April 2024, ibadah akan dilakukan hanya 1 kali, pukul 10 pagi saja. Dan untuk minggu depannya lagi, tanggal 21 April 2024, ibadah akan kembali normal, dilakukan sebanyak 3 kali ibadah, pukul 8, 10, dan 12 siang. Spesial di bulan April, ICC mengadakan doa pengerja dan iClick gabungan 2024 dengan tema Home Sweet Home. Ada talk show, games, dan pastinya akan lebih seru lagi karena kehadiran saudara. Catat waktunya, Jumat 5 April 2024, mulai jam 6:30 malam di IPC Hall. Konsumsi atau potluck akan tersedia mulai pukul 6 petang. Bagi saudara dari masing-masing iClick yang mau membawa konsumsi, bisa menghubungi Ibu Iing di nomor 0896 5832 6508. Baik, sekian informasi dari ICC pada hari ini. Kami ingin mengundang saudara untuk bisa bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Pastor Chandra. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.